Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan antar unsur dalam bangun datar. Nah, kali ini adalah dalam bangun ruang. Yang pertama, hubungan titik dan garis. Hubungan titik pada garis ini, pertama dia titik berada pada garis. Kemudian kemungkinan yang kedua, titik berada di luar garis. Nah, sekarang kita lihat gambar bangun ruang ini ada sisi alasnya A, B, C, D. Kita menyebutnya dan memberi namanya dimulai dari bidang alas ya, dan berlawanan dengan jarum jam meletakkan nama titiknya A, B, C, D. Kemudian bidang atasnya E, F, G, dan H. Nah, contoh titik yang berada pada garis ya, titik H. Titik H ini berada pada garis HG. Nah, ini garis HG. Ini ada H, dia berada di sini. Nah, ini yang disebut dengan titik ada pada garis. Kemudian contoh yang lainnya, H berada pada garis EH. Nah, yang ini juga ya, ini berada pada garis yang ini, EH. Kemudian titik C. Titik C ini berada pada garis BC. Ini ya, garis BC. Sebenarnya garis ini kalau kita tarik sepanjangan ini juga dia garis ya. Cuman karena dia membentuk benda jadi dia terpotong sampai sini. Nah, ini BC. C-nya berada pada garis BC. Kemudian titik yang di luar garis, berarti titik itu berada tidak pada garis ya. Sekarang titik A. Titik A berada di luar garis EF. Ini F. Nah, sepanjangan ini tidak ada titik A karena titik A berada di sini. Nah, inilah yang disebut titik berada di luar garis. Kemudian contohnya titik B. Titik B juga berada di luar garis DC. Ini DC, sedangkan B-nya ada di sini. Jadi dia tidak berada pada ruas garis DC ini, titik B. Satu lagi, titik G di luar garis EF. Nah, ini EF, ruas garis EF, ini titik G. Ya. Nah, sekarang kalian boleh menyebutkan titik yang di luar garis dan titik yang berada pada garis. Masih banyak yang belum kita sebutkan tadi, ya. Oke, kemudian hubungan titik dan bidang, ya. Titik juga bisa berada pada bidang, bisa juga di luar bidang. Nah, sekarang yang bidang melalui titik. Data dan titik yang berada pada garis yang terletak pada bidang. Jadi titik itu berada pada bidang apabila bidang itu melalui titik tersebut atau titik berada pada garis yang terletak pada bidang tersebut. Ya, yang B yang di luar bidang berarti dia tidak melalui titik, bidang itu tidak melalui titik. Titik yang dimaksud juga tidak berada pada garis yang terletak pada bidang. Oke, sekarang kita perhatikan gambar bangun ruang ini. Contoh, titik yang berada pada bidang. Titik H. Mana titik H ini? Titik H ini berada pada bidang A, D, H, E. Ini ya, bidang sisi. Ini bidangnya. Nah, sekarang ini bidangnya. H berada pada bidang ini karena titik ini berada pada ruas garis yang terletak pada bidang ini. Nah, makanya dia berada pada bidang. Oke, kita lagi lihat titik H pada bidang E, F, G,
H. Ini ya bidang ini. Nih, untuk lebih jelasnya. Titik H, kenapa disebut berada pada bidang EFGH? Karena titik H berada pada bidang ini, satu, dan juga berada pada garis H, berada pada garis EH yang berada pada bidang EFGH. Jelas-jelas di sini ada H, berarti H berada pada bidang FGH. Oke, kemudian titik D. Titik D berada pada bidang DCGH. Nah, ini bidangnya, titiknya ini. Nah, terlihat ya, D ini berada pada bidang DCGH. Ruas garis DC juga berada pada bidang DCGH. Ini titik D, di sini bidangnya tersebut DCGH, berarti ada titik D. Oke, sekarang titik yang berada di luar bidang. Nah, titik A berada di luar bidang BCGF ya. Titik A mana? Ini titik A. Bidangnya mana? Bidang BCG. Nih bidangnya. Jauh ya. Nah, A berada di luar bidang ini. Nggak ada dalam bidang ini. Nah, ini yang disebut titik berada di luar bidang. Kemudian titik G berada pada bidang ABCD. Ini bidang alas ya. Nih, G-nya di sini kan nggak ada di dalam ini, berarti dia di luar titik G-nya. Dan terlihat pada nama bidang tidak ada abjad titik G, tidak ada dalam bidang ini titik G, bidangnya ABCD. Kemudian titik F berada di luar bidang AC, GE, berarti ini bidangnya. Nah, ini ya, ACGE. Titik F yang ini, nah, dia tidak ada di dalam bidang ini. Terlihat saja padahal bidang ini adalah bidang ACGE. F-nya ada di luar. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 3 cm, panjang BC 4 cm, dan panjang CG 24 cm. Titik P katanya merupakan titik tengah AC dan Q berada di tengah-tengah CG. Pertanyaannya, jarak titik A ke D, jarak titik P ke Q. Sekarang untuk menyelesaikannya kita perlu menggambarkan balok ya, di mana alasnya ini kita mulai dari alas, sisi alas, dan memberi namanya berlawanan dengan arah jarum jam, perputaran arah jarum jam A, B, C, D. Lalu diberi nama sisi alasnya, yang alasnya dimulai dari bidang atas, dari E, F, G, H. Lalu panjang AB katanya 3 cm, panjang BC 4, dan panjang CG, di mana panjang CG ini sama dengan panjang AE sama panjang DH sama panjang BF, yaitu 24 cm. Pertanyaan yang A, jarak titik A ke D. Titik A ini titik A, ini titik D. Nah, untuk jarak A ke D jelas berarti ruas garis AD. AD ini ruas garisnya adalah sama dengan BC 4. Jadi, jarak AD A ke titik D adalah 4 cm. Nah, ini ya AC-nya. Nah, sekarang kita lihat soal yang B. Jarak titik P merupakan titik tengah AC. Berarti AC kita hubungkan dan titik tengahnya kita beri nama P. Kemudian Q berada di tengah-tengah CG. Nah, ini CG di tengah-tengahnya Q. Lalu pertanyaannya adalah berapa jarak titik P ke titik Q ini? Berapa jaraknya?
Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya, jarak titik PQ ini adalah panjang ruas VQ, di mana mencari panjang PQ ini kita mulai dari panjang AC. Ya, kita cari dulu AC ini. Nanti kita gunakan setengahnya dapat yang ini. Nah, sekarang AC ini adalah kita bisa gunakan dengan teorema Pythagoras, di mana ini ada sisi miring karena ini kan siku-siku ya. Ini siku-siku, berarti di depan siku-siku ada sisi miring. Kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu ini panjang sisi ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dapatlah nilai AC. Nah, sekarang AB-nya adalah 3 cm. BC-nya adalah kita ganti 4, berarti 3 dikuadratkan. Karena panjang AC tadi, teorema Pythagoras, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, BC-nya 4, berarti 4 kuadrat. Berarti 9 ditambah 16, berarti akar dari 9 tambah 16 adalah akar 25. Nilainya adalah 5. Panjang AC ini adalah 5. Maka panjang BC berarti setengahnya AC, ya. Nah, berarti PC ini setengah dari AC. Karena tadi dikatakan titik P merupakan titik tengah AC, berarti dia di tengah-tengah. Nah, sekarang AC-nya kita ganti dengan 5, berarti panjang PC adalah 5 per 2 cm. Kemudian kita lihat, kita juga perlu CQ ya. CQ ini sama dengan setengah CG karena Q berada di tengah-tengah CG. Nah, sekarang panjang dari CG ini sama dengan panjang AE tadi, yaitu 24. Ini rusuknya. Nah, ya, bukan ubah panjang sisinya ya. Sisi AE sama dengan panjang sisi BF sama dengan CG ya, jadi setengah CG, setengah dari 24 karena sama panjangnya ini. Kalau yang 4 ini yang sama. Nah, ininya ya, setengah dari CG adalah 24, berarti setengah dari CG-nya ganti 24, setengah dari 24 adalah 12, berarti panjang CG ini 12 cm. Panjang PC ini adalah 5 cm, 5 per 2 cm. Kemudian yang ditanyakan tadi panjang, jarak, bukan panjang, jarak, maaf ya, jarak titik P ke Q. Nah, ini tegak lurus ya, berarti ini sisi miring, berarti menggunakan teorema Pythagoras, yaitu VQ sama dengan akar dari PC, ini PC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Ya, QC kuadrat. Nah, sekarang kita ganti. PC-nya tadi 5 per 2 dikuadratkan. Ini akar ya, akar dari 5 per 2 kuadrat ditambah QC-nya adalah 12 cm. Berarti 12 kuadrat. Nah, akar dari 5 per 2 adalah kuadrat dari 5 per 2 adalah 25 per 4. 12 dikuadratkan adalah 144. Dijumlahkan, kemudian tarik akar. Nah, berarti 601 per 4 akarnya. Lalu ini berarti ini kita sederhanakan. 4-nya ini tarik akar adalah setengah ya. Setengahnya dikeluarkan, berarti panjang Q ke P itu adalah setengah akar 601. Ya. Nah, jadi jarak titik P ke Q adalah setengah akar 601. Nah, sekarang ini lagi titik ke garis. Ada contoh soal nomor 2. Suatu kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Tentukan jarak titik D ke garis AC. Berarti kita buat gambar kubus, kita beri nama A, B, C, D, di bawah sisi alas, sisi atasnya EFGH. Kemudian panjang rusuk 6, berarti semua rusuknya adalah 6 cm karena dia kubus, berarti semua rusuknya sama 6. Nah, 6 cm.
Kemudian garis AC, ini garis AC. Lalu titik D, titik ini ke garis ini berapa jaraknya? Nah, kalau begitu kita hubungkan dulu D ke B. D ke B ini sama saja dengan A ke C. Kenapa? Karena panjang sisi ini 6, ini juga 6. Sini juga 6, yang ini juga 6. Nah, berarti ini sama panjang DB sama panjang dengan AC. Nah, sekarang mencari panjang sisi AC, panjang jarak AC ini, garis AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Teorema Pitagoras ya. Nah, AB-nya 6, BC-nya 6, berarti AC sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Akar dari 36 tambah 36 adalah akar 72. Akar dari 72 adalah 6 akar 2. Nah, sekarang 6 akar 2 inilah panjang dari AC. Berarti panjang dari DB juga. Nah, pertanyaannya kan jarak titik D ke garis AC. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, berarti setengah, jadi jarak titik D ke garis AC adalah setengah BD. Nah, kita tahu BD tadi sama dengan AC, berarti setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Jadi, jarak titik D ke garis AC ini adalah 3 akar 2. Oke, kita lihat sekarang jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksinya pada bidang tersebut. Oke, kita lihat ke contoh soal untuk lebih mudah memahaminya. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 12 cm. Tentukan titik A ke titik CGHD dan yang B titik E ke bidang BDG. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat gambar kubus. Ya, penulisannya berlawanan arah jarum jam mulai dari sisi alas A, B, C, D, kemudian sisi atas E, F, G, H, di mana setiap rusuknya adalah 12 cm. Karena dia kubus, semuanya sama rusuknya, panjangnya. Kemudian pertanyaannya adalah A ke bidang, ini titik A, lalu ke bidang CGHD, ini bidangnya. Nah, berapa jarak dari A ke bidang ini? Nah, kalau kita perhatikan, jarak A ke bidang ini adalah panjang ruas garis AD. Nah, ruas garis AD ini sama dengan panjang ruas garis BC, ya. Nah, kalau begitu, jarak titik A ke bidang CGHD adalah 12 cm. Oke, kita jawab yang B. Jarak titik ke bidang BDG. Nah, kita buat tadi gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sekarang pertanyaannya adalah titik E ke bidang BDG. Mana BDG? BDG. Ini ya bidangnya. Ya, ini bidangnya. Kemudian untuk menentukan ini kita tarik E ke B, ya. Kita tarik garis E ke B dan E ke D. Kalau kita perhatikan, E ke B dan E ke D ini adalah sama. Kenapa? Karena merupakan diagonal bidang. Jadi diagonal bidang pada kubus ini sama karena rusuknya sama-sama 12. Ini 12, ini 12. Berarti ini juga akan sama nilainya dengan ini karena ini di bidang, jarak EB ini adalah ke bidang AB F E, ya, sama dengan ini bidang ADHE. Jadi ini diagonal bidang. Sama ini. Nah, kalau dia sama,
diagonal bidang, maka kalau kita proyeksikan ini ke BD, maka dia posisinya pasti berada di tengah-tengah BD. Kalau ini kita proyeksikan ke garis DB, karena ke D itu sama panjangnya dengan ke B, maka kalau diproyeksikan ke garis DB itu posisinya di tengah-tengah nih. Nah, di tengah-tengah ini proyeksinya, yang garis yang hitam ini putus-putus. Kemudian karena dia sama kaki ya, ini sama panjang tadi, karena sama dia diagonal bidang. Nah, sekarang ini siku-siku tegak lurus tadi ya. Lalu G kita proyeksikan ke garis BD juga. Nah, ini juga di tengah-tengah. Kenapa? Karena G ke B ini sama garisnya G ke D. Nah, berarti di sini. Nah, di titik inilah kita beri nama titik P. Ya. Kemudian dari kita proyeksikan ke garis GP. Ya, proyeksikan tegak lurus ke garis GP. Karena dia tegak lurus berarti siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini. Kemudian kita hubungkan garis ke G. Ya, ke G. Nah, kalau kita perhatikan ke G ini akan terbentuk sebuah segitiga. Coba kita perhatikan. G, V, E. Ini sebuah segitiga jadinya. Ya. Nah, ini sebuah segitiga. Nah, ini ada A di sini, AC di sini. Nah, di mana nanti titik P ini kalau kita tarik garis ke atas ini, nanti diberi nama titik di sini. Ini panjang yang ini ke P akan sama panjang dengan E ke A, G ke C. Oke, sekarang gambar segitiga EG PE ini, segitiga ini akan kita tulis kita buat gambar di luar ya, seperti ini. Ini EG-nya ini EG-nya. Kemudian EP tadi ini EV, ini PG, ini PG-nya. Ini titik A, AC, ini ya AC yang ini. Nah, sekarang ini tadi dihubungkan, kita beri nama titik O. Ya, titik O. Nah, sekarang panjang EG ini adalah panjang ini bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang ini dengan panjang EF sama dengan panjang bukan sama panjang. Ya, sama panjang karena dia merupakan sebuah kubus. Nah, EF ini tegak lurus dengan FG, berarti ini siku-siku. Maka ini bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. EG ini bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya. Nah, sekarang EG ini adalah sama dengan akar dari EF. EG inilah EF kuadrat ditambah, oh maaf, ini FG bukan EG ya. Ini adalah FG. Maaf, ini terketik EG, padahal ini adalah FG. Oke, di sininya adalah 12 rusuknya FG dan F adalah 12. Nah, teorema Pythagoras akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu 144. Jadi akar dari 144 ditambah 144 adalah akar 288 ya. 188. Nah, sekarang panjang EG ini ya, panjang EG ini sama dengan panjang AC. Ya, ini AC sama panjang EG sama panjang DB, ini sama panjang GB. Oke, yaitu akar dari 288 tadi adalah 12 akar 2. Nah, sekarang PC. PC ini kan tadi AC ya, dari sini ke sini AC. Berarti P ini tadi di tengah-tengah. Berarti PC ini adalah setengah dari AC. PC adalah setengah AC atau setengah EG, yaitu setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Nah, sekarang OP.
OP ini sama dengan ini, kan posisinya ini P, di sini tadi nanti sebenarnya ada O, di sini ketinggalan saja, mohon maaf. Di sini adalah O. Nah, ini panjang ini sama dengan panjang GC, dan ini adalah rusuk dari kubus yaitu 12. Nah, berarti GC-nya 12. Nah, sekarang GP. GP ini ya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras juga ini. PC ini tegak lurus dengan GC ya. Nah, berarti ini siku-siku. Berarti ini bisa dicari teorema Pythagoras GP-nya, yaitu akar dari GC kuadrat nih ditambah PC kuadrat. GC kuadratnya adalah 12 ya. Terus PC-nya adalah 6 akar 2. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, 144 ditambah 72 baru nanti tarik akar. Nah, akar dari 216. Ini sama dengan 6 akar 6. Berarti panjang GP ini adalah 6 akar 6. Kalau yang ini tadi sudah dapat, EG-nya tadi adalah 12 akar 2. Ini kita dapatkan juga 6 akar 6. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga EPG. Nah, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kalau ini alasnya, EG alasnya, maka luas segitiga ini adalah setengah EG kalikan tinggi OP. Ya. Nah, sekarang kalau alasnya sekarang GP, ya, ini kan sama saja untuk mencari luas. Jadi luas segitiganya setengah GP dikali OP. Nah, kalau ini yang kita jadikan alas, berarti setengah GP dikali yang ini panjang proyeksi yang tegak lurus tadi E ke garis GP. Nah, ini kita beri nama X. Nah, ini kita beri nama X. Nih, berarti setengah luasnya, luas segitiga EGP adalah setengah PG kali X. Sama ya, nanti nilainya dengan setengah EG dikali OP. Oke, sekarang kita ganti dengan angkanya. EG adalah 12 akar 2. Kemudian OP tadi, OP-nya ini tadi rusuknya sama panjang dengan rusuknya, bukan rusuk ya, rusuk yang ini, tapi ini panjangnya sama dengan rusuk yaitu 12. Nah, kemudian GP ini tadi sudah kita hitung 6 akar 6. Nih, X-nya nggak tahu. Ya, nah sekarang ini kita hitung 12 akar 2 dikali setengah, nilainya adalah 6 akar 2. 12 bagi 2 6 ya, 6 akar 2 kalikan 12 akan sama dengan ini 6 dikali setengah adalah 3 akar 6 dikali X. Nah, ini X-nya bisa kita tuliskan, kalikan silang, X-nya sama dengan 6 akar 2 kali 12 dibagi 3 akar 6. Nah, ini 6 dibagi 3 adalah 2 dikali 12 adalah 24 akar 2. Terus ini tadi sudah sisa 6 akar 6, sisa akar 6 ya. Nah, sekarang ini karena penyebutnya akar 6 berarti kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ini 24 akar 2 dikali akar 6, 24 akar 12. Akar 6 dikali akar 6 adalah 6. 24 dibagi 6, 24 akar 12 bagi 6 adalah, ini akar 12-nya kita sederhanakan, 24 kali 2 akar 3 per 6, ini kalikan 2 bagi 6, nilainya adalah 8 akar 3. Ini nilai X. X ini tadi siapa? X adalah ini, hasil proyeksi E ke garis PG yang ditanyakan, yaitu jarak E ke bidang BDG. Nah, inilah jarak titik E ke bidang BDG yang ingin X nih. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah 8 akar 3. Demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.